Krisis finansial? Aktifkan 7 kunci magnet rezeki. Ini and lihat keajaiban terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang tangguh di tengah badai kehidupan. Coba kita lihat sekeliling kita sejenak. Berita tentang PHK massal, harga-harga yang merangkak naik, bisnis teman yang tiba-tiba goyah, atau mungkin kita sendiri yang sedang merasakan dompet semakin tipis sementara kebutuhan seolah tak ada habisnya. Rasa cemas itu nyata. Rasa takut akan hari esok itu manusiawi. Kita bertanya-tanya, sampai kapan ini akan berakhir? Atau, apa lagi yang harus aku lakukan? Kita sudah bekerja lebih keras, banting tulang dari pagi sampai malam. Kita sudah mencoba berbagai cara, mencari peluang di sana-sini. Tapi rasanya, pintu-pintu rezeki itu seolah tertutup rapat. Semakin dikejar, semakin ia menjauh. Kita merasa lelah, putus asa, dan mulai berpikir bahwa mungkin nasib baik memang tidak berpihak pada kita. Dalam Islam, rezeki itu bukan sekadar matematika duniawi. Ia punya logika langit yang seringkali melampaui akal kita. Dan kabar baiknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membocorkan kunci-kunci untuk mengakses logika langit tersebut. Kunci-kunci ini, jika kita pegang erat dan kita gunakan dengan penuh keyakinan, mampu mengubah krisis menjadi peluang dan mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Hari ini, kita tidak akan bicara tentang cara cepat kaya. Kita akan bicara tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental. Kita akan bedah tuntas 7 kunci spiritual yang akan mengubahmu menjadi magnet rezeki, bahkan di tengah situasi tersulit sekalipun. Pastikan kamu tonton sampai akhir, karena kunci ke-7 adalah fondasi dari semua kunci lainnya. Kunci apagaman 1, syukur, the abundance amplifier, barida apa malam buas. Pengganda kelimpahan. Kunci pertama dan yang paling dasar adalah syukur. Kedengarannya klise bukan? Kita sudah sering mendengarnya. Tapi coba tanyakan pada dirimu dengan jujur. Sudahkah kita benar-benar mempraktikkannya? Atau syukur kita hanya sebatas ucapan Alhamdulillah tanpa rasa? Di saat krisis, secara naluriah otak kita akan fokus pada apa yang hilang, bukan pada apa yang masih ada. Kita fokus pada uang yang belum kita punya, pekerjaan yang kita inginkan tapi belum dapat, cicilan yang belum lunas. Kita terjebak dalam mindset kekurangan, scarcity mindset. Dan inilah jebakan paling berbahaya. Kenapa ini bekerja? Logika langitnya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, sebuah janji yang pasti, dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya, aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ini bukan sekadar kalimat motivasi. Ini adalah hukum alam semesta yang ditetapkan oleh penciptanya. Syukur adalah sebuah pernyataan kepada Allah bahwa kita mengakui dan menghargai apa yang sudah Dia berikan. Sikap ini akan mengubah frekuensi kita dari meminta-minta karena kurang menjadi berterima kasih karena cukup. Dan saat frekuensi kita selaras dengan kelimpahan, Allah akan menambahkan lebih banyak hal untuk kita syukuri. Sebaliknya, saat kita kufur, mengingkari nikmat, kita sedang menutup keran-keran rezeki kita sendiri. Praktik nyatanya, bagaimana caranya? Buat jurnal syukur. Sebelum tidur, jangan langsung buka sosial media. Ambil buku dan pulpen, tulis 3-5 hal yang kamu syukuri hari ini. Sekecil apapun itu. Alhamdulillah, hari ini masih bisa makan nasi hangat. Alhamdulillah, anak-anak sehat. Alhamdulillah, masih diberi napas gratis. Ini akan melatih otakmu untuk mencari hal positif. Ucapkan dengan rasa. Saat mengucapkan Alhamdulillah, jangan hanya di bibir. Pejamkan mata sejenak, rasakan nikmatnya. Saat minum air putih di tengah dahaga, rasakan air itu mengalir di tenggorokanmu, dan ucapkan Alhamdulillah dengan sepenuh hati. Rasa syukur yang tulus inilah yang memiliki getaran paling kuat. Kunci yang nomor 2, istighfar, the rezeki cleanser,
pembersih sumbatan rezeki. Jika syukur adalah pedal gas, maka istighfar adalah pembersih filter. Bayangkan rezeki itu seperti air yang mengalir dari sumbernya. Jika pipa alirannya tersumbat oleh kotoran, seberapapun deras sumbernya, air yang sampai ke kita hanya akan menetes. Kotoran dan sumbatan itu adalah dosa-dosa kita. Kita seringkali tidak sadar. Mungkin ada lisan yang menyakiti hati orang tua. Mungkin ada transaksi yang tidak jujur. Mungkin ada hak orang lain yang kita ambil, atau mungkin ada kewajiban ibadah yang kita lalaikan. Semua itu menjadi karat yang menyumbat pipa rezeki kita. Kenapa ini bekerja? Lihatlah janji Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh ayat 10-12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Perhatikan urutannya. Dimulai dengan mohonlah ampunan, lalu balasannya adalah hujan, simbol kesuburan, harta, anak, kebun, dan sungai, simbol kelimpahan. Istighfar adalah proposal kita kepada Allah untuk membersihkan sumbatan itu. Saat kita mengakui kesalahan dan memohon ampun, kita sedang membersihkan pipa rezeki kita, sehingga aliran darinya bisa kembali lancar dan deras. Praktik nyatanya, jadikan wirid harian. Jangan menunggu berbuat dosa besar untuk beristighfar. Rasulullah yang masyhum, terjaga dari dosa, saja beristighfar lebih dari 70 kali setiap hari. Jadikan istighfar sebagai wirid harianmu, misalnya 100 kali setelah sholat subuh dan 100 kali di sore hari. Istighfar spesifik. Selain istighfar umum, luangkan waktu untuk merenung. Dosa apa yang mungkin menjadi penghalang rezekiku? Apakah aku pernah menyakiti ibuku? Apakah aku pernah curang dalam timbangan? Lalu mohon ampun secara spesifik untuk dosa tersebut. Takwa adalah kunci yang paling komprehensif. Secara sederhana, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan kesadaran penuh bahwa Dia selalu mengawasi. Ini adalah tentang integritas, tentang melakukan hal yang benar, bahkan saat tidak ada satu orang pun yang melihat. Di saat krisis, godaan untuk mengambil jalan pintas yang haram sangat besar. Godaan untuk menipu, mengurangi timbangan, menerima suap, atau berbohong demi mendapatkan proyek. Disinilah takwa diuji. Apakah kita akan memilih jalan yang cepat tapi dimurkai, atau jalan yang mungkin lebih sulit tapi diberkahi? Kenapa ini bekerja? Ini adalah salah satu janji Allah yang paling fenomenal. Terdapat dalam surat At-Talaq ayat 2-3 yang sering disebut ayat 1000 dinar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Janji ini sangat jelas. Ada dua imbalan bagi orang yang bertakwa. Jalan keluar dari setiap kesulitan dan rezeki dari arah yang tidak terduga. Saat kita menjaga batas yang Allah tetapkan, Allah sendiri yang akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Dia akan mengirimkan pertolongan, ide, atau orang-orang yang akan menjadi jalan rezeki kita dari sumber yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Praktik nyatanya, filter halal haram. Sebelum menerima pekerjaan, proyek, atau memulai bisnis, tanyakan pada dirimu, apakah ini halal? Apakah prosesnya diridai Allah? Jika ada keraguan sedikit pun, tinggalkan. Yakinlah Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Kunci itikad 4, sedekah, the rezeki multiplier, mesin pelipat ganda. Di saat kita sendiri sedang kekurangan, anjuran untuk memberi terdengar tidak masuk akal. Logika kita berkata, bagaimana aku bisa memberi untuk diriku sendiri saja kurang? Tapi logika langit bekerja sebaliknya. Sedekah bukanlah mengurangi, tapi memancing rezeki yang lebih besar untuk datang.
Sedekah adalah bentuk keyakinan tertinggi bahwa rezeki yang kita miliki hanyalah titipan dan sang pemilik sejati adalah Allah. Dengan memberi, kita sedang bertransaksi langsung dengan Allah. Kenapa ini bekerja? Perumpamaan dari Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 260 satu sangat indah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. 1 menjadi 700, bahkan bisa lebih. Rasulullah SAW juga bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. HR, Muslim. Secara fisik, uang di dompetmu mungkin berkurang. Tapi secara hakikat, Allah akan menggantinya dari pintu lain, bisa dalam bentuk kesehatan, sehingga tidak perlu keluar uang untuk berobat. Keberkahan dalam sisa harta, kelancaran urusan, atau rezeki nomplok yang tak terduga. Praktik nyatanya, mulai dengan sedekah subuh. Siapkan 1 kotak atau celengan di rumah. Setiap setelah sholat subuh, sebelum memulai aktivitas apapun, masukkan uang ke dalamnya, berapapun nilainya. Niatkan untuk hajatmu hari itu. Lakukan secara konsisten. Kunci IGA 5, silaturahmi. Di tengah kesibukan dan kesulitan, kita sering lupa untuk menyambung tali persaudaraan. Kita merasa tidak punya waktu atau bahkan malu untuk bertemu keluarga karena kondisi kita yang sedang sulit. Padahal, silaturahmi adalah salah satu kunci rezeki yang paling sering diremehkan. Kenapa ini bekerja? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. HR, Bukhari and Muslim. Hadits ini sangat eksplisit, ada hubungan langsung antara menjaga hubungan baik dengan kerabat dengan kelapangan rezeki. Secara logika, dunia pun masuk akal. Dari sanak saudaralah seringkali informasi lowongan pekerjaan datang, peluang bisnis muncul, atau pertolongan di saat sulit didapatkan. Praktik nyatanya, prioritaskan orang tua. Pintu silaturahmi terbesar adalah kedua orang tuamu. Telepon mereka secara rutin, tanyakan kabarnya, doakan mereka. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Buat jadwal kunjungan. Luangkan waktu di akhir pekan untuk mengunjungi paman, bibi, atau sepupu. Tidak perlu membawa oleh-oleh yang mahal. Kehadiranmu jauh lebih berharga. Gunakan teknologi. Jika jarak menjadi halangan, manfaatkan teknologi. Buat grup WhatsApp keluarga, lakukan video call, aktif menanyakan kabar. Jangan hanya muncul saat butuh. Kunci 6. Ikhtiar maksimal and tawakal penuh. Ini adalah kunci keseimbangan. Islam tidak mengajarkan kita untuk pasrah tanpa usaha. Tapi Islam juga tidak mengajarkan kita untuk sombong, mengandalkan usaha semata. Kuncinya ada pada duet antara ikhtiar, usaha, yang maksimal, dan tawakal, berserah diri, yang total. Ikhtiar adalah ranah kita sebagai manusia. Tawakal adalah ranah kita sebagai hamba. Banyak orang hanya bertawakal, tapi ikhtiarnya minimalis. Sebaliknya, banyak orang ikhtiarnya habis-habisan, tapi lupa bertawakal. Sehingga saat gagal ia stres dan depresi. Kenapa ini bekerja? Ikhtiar adalah bentuk adab kita kepada Allah, menunjukkan bahwa kita menghargai potensi akal dan fisik yang Dia berikan. Tawakal adalah bentuk adab kita kepada Allah, mengakui bahwa hasil akhir mutlak ada di tangannya. Saat keduanya digabungkan, kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Kita bekerja keras seolah semua tergantung pada usaha kita, dan kita berdoa seolah semua tergantung pada pertolongan Allah. Praktik nyatanya, upgrade dirimu. Ikhtiar di masa krisis bukan hanya bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas. Pelajari skill baru, ikuti kursus online, perbaiki kualitas produk atau jasamu, perluas jaringan profesionalmu. Lakukan over delivery. Apapun pekerjaanmu, berikan yang terbaik, bahkan lebih dari yang diharapkan. Inilah bentuk ikhtiar yang akan membangun reputasi dan kepercayaan. Setelah ikhtiar,
lepaskan. Setelah kamu melakukan semua yang kamu bisa, angkat tanganmu. Ucapkan, "Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku. Selebihnya aku serahkan padamu. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik untukku." Lalu, tidurlah dengan nyenyak. Jangan biarkan kekhawatiran merampas ketenanganmu. Kunci nomor shift, doa og husnudzan. Dan inilah kunci pamungkas yang menjadi bahan bakar bagi keenam kunci lainnya. Doa dan husnudzan, prasangka baik kepada Allah. Doa adalah pengakuan bahwa kita lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongannya. Husnudzan adalah keyakinan penuh bahwa Allah Maha Baik, Maha Kaya, dan pasti akan menolong hambanya yang meminta. Kenapa ini bekerja? Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku." HR, Bukhari and Muslim. Jika kita berprasangka bahwa Allah akan menyulitkan kita, maka kesulitanlah yang akan datang. Tapi jika kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah sedang menyiapkan pertolongannya, bahwa di balik krisis ini ada hikmah besar, maka pertolongan itu pasti akan datang. Doa yang dibungkus dengan husnudzan adalah senjata paling ampuh milik seorang mukmin. Praktik nyatanya, jadilah spesifik dalam berdoa. Jangan hanya berdoa, "Ya Allah, berikan aku rezeki." Tapi berdoalah secara spesifik. "Ya Allah, aku butuh pekerjaan yang bisa mencukupi nafkah keluargaku dan membuatku lebih dekat padamu. Mudahkanlah jalannya ya Allah." Cari waktu mustajab. Manfaatkan waktu-waktu emas untuk berdoa, seperti di sepertiga malam terakhir, di antara adzan dan iqamah, dan saat hari Jumat. Ucapkan afirmasi positif Islami. Setiap pagi, katakan pada dirimu, "Allah bersamaku. Pertolongan Allah itu dekat. Hari ini akan ada kebaikan dan rezeki yang datang dari arah yang tak terduga." Ini akan membangun mindset husnudzan sepanjang hari. Kesimpulan, kamu adalah petaninya, Allah pemilik lahannya. 7 kunci ini, syukur, istighfar, takwa, sedekah, silaturahmi, ikhtiar tawakal, dan doa husnudzan, bukanlah mantra sihir. Mereka adalah sebuah sistem, sebuah gaya hidup. Bayangkan dirimu adalah seorang petani. Tugasmu adalah menyiapkan lahan, istighfar, menanam benih terbaik, ikhtiar, menyiraminya, silaturahmi dan doa, memberinya pupuk, sedekah, dan menjaganya dari hama, takwa. Setelah itu, kamu berserah diri, tawakal, dan berprasangka baik, husnudzan, bahwa sang pemilik lahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menumbuhkan tanamanmu dengan subur. Dan saat panen tiba, kamu tidak lupa berterima kasih, syukur. Krisis mungkin adalah musim kemarau yang terasa panjang. Tapi bagi seorang petani yang tahu ilmunya, ia tidak akan panik. Ia akan terus melakukan apa yang menjadi tugasnya dengan keyakinan penuh bahwa hujan pertolongan dari Allah pasti akan turun. Berhentilah merasa menjadi korban keadaan. Ambil kembali kendalimu dengan memegang erat kunci-kunci ini. Mulai hari ini, ubah caramu memandang rezeki bukan sebagai sesuatu yang harus dikejar mati-matian, tapi sebagai sesuatu yang pantas ditarik dan diundang datang ke dalam hidupmu. Terima kasih telah membersamai Kak Belta. Jika video ini memberikanmu harapan dan pencerahan baru, klik tombol like dan bagikan pada teman-temanmu yang mungkin juga sedang berjuang. Sekarang giliranmu. Dari 7 kunci ini, mana yang paling menampar dan ingin segera kamu praktikkan? Tuliskan komitmenmu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.